Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, tetap semangat ya, dan selalu jaga kesehatan. Ya anak-anakku, bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS bersama Ibu. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengenal lokasi melalui peta. Nah, dalam materi kali ini kita juga akan membahas mengenai komponen-komponen dalam peta. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak-anakku, langsung saja kita bahas materinya. Sebelum kita bahas materinya, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, mampu menyebutkan fungsi atau kegunaan peta. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan kelengkapan komponen-komponen pada peta. Anak-anak, pasti kalian sudah tidak asing kan dengan istilah peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi, baik sebagian maupun keseluruhan pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, sejarah peta, bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat yang dibentuk seperti papan tulis yang berukuran kecil. Anak-anak, kalian juga harus paham ya tentang fungsi atau kegunaan peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Ketiga, memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan data potensi suatu wilayah. Yang kelima, membantu peneliti untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Nah, selanjutnya kita bahas tentang komponen peta. Anak-anak, peta yang baik adalah peta yang memiliki komponen yang lengkap. Apa sajakah itu? Yang pertama, judul. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, garis astronomis. Yang keempat, arah atau tanda orientasi. Yang kelima, legenda atau keterangan. Yang keenam, simbol peta. Yang ketujuh, inset. Kedelapan, sumber peta. 9, lettering. Dan yang ke-10, garis tepi. Oke, langsung saja ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan informasi yang menunjukkan isi dari suatu peta. Biasanya judul terletak di atas peta. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta merupakan informasi yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Sebagai contoh, peta administrasi Provinsi Jawa Barat memiliki skala 1/500.000. Artinya, objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 500.000 cm di lapangan atau kenyataan. Skala peta dibagi menjadi dua, ada skala garis dan skala numeris atau angka. Untuk skala garis berbentuk seperti batang yang memanjang, sedangkan untuk skala numeris yaitu berbentuk angka. Yang ketiga adalah garis astronomis. Garis astronomis atau koordinat terdiri dari garis lintang dan garis bujur untuk memudahkan mencari lokasi. Garis lintang adalah garis yang berbentuk horizontal, sedangkan garis bujur merupakan garis yang berbentuk vertikal. Selanjutnya adalah arah atau tanda orientasi. Arah atau tanda orientasi adalah untuk menunjukkan tata letak peta berdasarkan arah mata angin. Sebagai contoh, utara, timur, barat, dan selatan. Yang kelima ada legenda. Legenda
merupakan kumpulan simbol yang menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yang keenam ada simbol peta. Simbol peta yang terdapat pada legenda merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta dibagi menjadi 4. Ada simbol titik, simbol warna, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik biasanya menunjukkan bentuk bulat, kotak, dan segitiga. Sedangkan simbol warna itu menunjukkan ketinggian suatu tempat atau kedalaman suatu laut. Selanjutnya, contoh simbol garis berbentuk garis terdiri dari sungai, jalan, batas negara, batas provinsi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk simbol area, yaitu ada danau, rawa, sawah, atau formasi batuan kapur. Yang ketujuh ada inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas, sehingga kita bisa mengetahui letak peta administrasi Provinsi Jawa Barat yang berada pada peta Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada sumber peta. Sumber peta merupakan informasi yang menunjukkan data dasar pembuatan peta. Biasanya terdiri dari tahun pembuatan, kemudian diambil dari sumber peta sebelumnya, dan juga dibuat oleh siapa. Yang kesembilan adalah lettering. Lettering merupakan tulisan atau angka untuk mempertegas makna simbol-simbol yang ada pada peta, seperti nama ibu kota, nama laut yang ditulis menggunakan huruf miring ataupun tegak. Dan yang terakhir yaitu garis tepi. Garis tepi merupakan batas tepi peta dan berfungsi untuk meletakkan garis-garis astronomis seperti garis lintang dan garis bujur. Anak-anak, materi mengenal lokasi melalui peta telah kita pelajari sama-sama. Nah, bagaimana? Semoga dengan video tadi kalian menjadi lebih paham ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, kita juga harus membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak sudah menonton, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.